Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa rokok atau merokok itu halal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dulu ya. Ada sebagian ulama yang menganggap merokok itu halal atau setidaknya makruh, tetapi bukan haram. Pendapat ini ilmunya berasal dari masa-masa awal ketika rokok pertama kali diperkenalkan di dunia Islam. Pada saat itu, dampak kesehatan dari merokok belum diketahui dengan jelas. Berikut beberapa alasan yang dikemukakan oleh ulama yang membolehkan atau tidak mengharamkan merokok. Yang pertama yaitu tidak ada dalil yang langsung mengharamkan. Sebagian ulama yang membolehkan merokok berargumen bahwa tidak ada nas atau teks dari Al-Quran atau hadis yang secara eksplisit mengharamkan merokok. Mereka berpendapat bahwa selama sesuatu tidak secara tegas dilarang oleh Al-Quran dan hadis, maka status hukumnya adalah mubah atau boleh. Dalam pandangan mereka, rokok tidak termasuk dalam kategori hal-hal yang haram seperti khamr atau minuman keras atau narkoba yang jelas-jelas dilarang oleh syariat Islam. Yang kedua yaitu rokok tidak memabukkan. Menurut beberapa ulama yang membolehkan merokok, rokok tidak mengandung unsur memabukkan seperti alkohol atau narkoba, sehingga tidak masuk dalam kategori khamr yang diharamkan dalam Islam. Mereka berpegang pada definisi khamr yang diharamkan karena efeknya memabukkan atau menghilangkan kesadaran, sedangkan rokok hanya menyebabkan kecanduan, bukan mabuk. Seperti makanan-makanan lain ya, kecanduan. Yang ketiga yaitu masalah kesehatan belum diketahui secara jelas. Pada masa lalu ya, informasi mengenai bahaya merokok terhadap kesehatan belum tersedia secara luas seperti saat ini. Oleh karena itu, ulama pada zaman dahulu tidak memiliki cukup bukti untuk mengkategorikan rokok sebagai sesuatu yang membahayakan. Nama bukti ilmiah yang jelas tentu tentang dampak negatif rokok, mereka sulit untuk mengharamkannya. Mereka hanya menganggapnya sebagai kebiasaan yang tidak baik, tetapi tidak sampai pada tingkat keharaman. Yang keempat merupakan tradisi atau kebiasaan sosial. Di beberapa komunitas muslim, terutama di Timur Tengah, merokok, baik rokok tembakau maupun sisa, sudah menjadi kebiasaan sosial yang diterima. Karena kebiasaan ini sudah mendarah daging di masyarakat, beberapa ulama enggan mengharamkannya secara langsung karena akan menimbulkan kesulitan bagi banyak orang. Dalam prinsip hukum Islam, sesuatu yang sudah menjadi adat atau kebiasaan bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum selama tidak jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu pandangan lama dan konteks sejarah. Beberapa ulama terdahulu seperti yang ada di abad ke-17 dan 18 cenderung membolehkan merokok karena rokok pada saat itu belum dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Contoh dari ulama ini adalah beberapa di antaranya fuqaha mazhab Syafi'i dan Hanafi di Timur Tengah yang tidak menyebutkan haramnya rokok dalam karya-karya mereka. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai bahaya jangka panjang rokok pada waktu itu. Jadi kesimpulannya ya, pandangan ulama yang membolehkan atau tidak mengharamkan merokok umumnya didasarkan pada kurangnya bukti ilmiah mengenai bahaya rokok pada zaman dulu atau tidak adanya dalil eksplisit yang mengharamkannya. Namun dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan bukti kuat mengenai bahaya rokok bagi kesehatan, pandangan ini semakin ditinggalkan dan lebih banyak ulama kontemporer yang
cenderung mengharamkan merokok karena bahaya yang nyata bagi kesehatan yang dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar Islam dalam menjaga kehidupan dan kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.